Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saifuliman. Perkenalkan, nama saya Tria Sulistiani. Perkenalkan, nama saya Afid Hambali. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah dan teori manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak berbeda secara signifikan dengan perkembangan manusia. Dengan kata lain, sejak manusia hidup di bumi ini, manajemen telah dilakukan seiring dengan perkembangan manusia dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di zaman dahulu atau zaman batu, orang menggunakan keterampilan dan keahlian untuk membuat alat-alat dari batu untuk memenuhi tujuan hidup mereka. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan keahlian dan pengetahuan, serta pengembangan kemampuan yang telah diperoleh manusia. Konsep evolusi dalam teori manajemen. Evolusi teori manajemen secara umum dapat dibagi menjadi 4 bagian, antara lain manajemen ilmiah, manajemen klasik, manajemen hubungan manusia, dan manajemen modern. Teori manajemen ilmiah ini berasal dari kebutuhan peningkatan produktivitas kerja. Beberapa cara peningkatan produktivitas kerja dengan melakukan efisiensi pekerjaan, salah satunya menggabungkan atau membatalkan suatu pekerjaan. Manfaat manajemen ilmiah yaitu dapat diterapkan pada berbagai macam kegiatan organisasi di samping organisasi industri. Teknik efisiensi dari manajemen ilmiah ini seperti studi waktu dan gerak, menyadarkan bahwa pekerjaan dapat dibuat efisiensi dan masuk akal. Teori manajemen klasik. Teori ini berasal dari perlunya pedoman manajemen perusahaan yang kompleks, seperti contohnya pabrik. Manfaat manajemen klasik ini yaitu manajemen klasik menetapkan bidang utama praktik administrasi atau peran manajer. Manajemen hubungan manusia. Teori hubungan manajemen manusia ini adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana manajer dalam menangani bawahannya. Manfaat dari manajemen ini adalah karena perhatian diberikan pada hubungan sosial, perhatian terhadap keterampilan manajemen manusia tumbuh di luar keterampilan teknis. Manajemen modern. Manajemen modern ini adalah perluasan manajemen ilmiah dan banyak menggunakan manajemen sains atau manajemen operasi sebagai pendekatan ilmu manajemen yang banyak menggunakan ilmu matematika, fisika untuk memecahkan masalah operasional. Kelebihan manajemen modern ini yaitu banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari, meliputi penganggaran modal, perencanaan produk, manajemen persediaan, penjadwalan, metode antrian, dan transportasi. Pengertian manajemen. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu ataupun kelompok. Peter Drucker menyatakan bahwasannya efisiensi adalah melakukan sesuatu pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar. Proses dan fungsi manajemen. 4 fungsi atau proses manajerial yang harus dilakukan manajer untuk mencapai tujuan adalah planning atau perencanaan. Proses mendefinisikan tujuan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaiannya, termasuk menetapkan tujuan atau sasaran, mengembangkan tujuan, menentukan strategi, mengembangkan strategi dalam rencana untuk mengordinasikan kegiatan. Leading, suatu proses inspirasi dan memotivasi karyawan untuk melakukan dengan baik dan mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Controlling, mengukur kinerja, membandingkan hasil aktual dengan rencana yang disiapkan dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan. Organizing, proses pemberian tugas atau beban tugas, pengalokasian sumber daya dan kegiatan koordinasi untuk setiap individu dan kelompok. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.